di teras Temu Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asa kurang angkat itu suara kita ikan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah di malam ini malam nanya selalu malam minggu ya. Tinggal itu laku ya. Ini kali pertama saya ke masjid. Mana nanti? Musola Al-Qur'an. Alhamdulillah, mudah-mudahan pergerakan pemuda hijrah ini semakin diterima di setiap masjid untuk menggerakkan kembali anak muda resep ke masjid. Gitu. Kenapa anak muda teresep ke masjid? Itu sebab anu bika resep ku pemuda anak gak ada di masjid. Pemuda resep naon ya? Ulinan. Berarti kudu aya kaulinan di masjid. Apalagi main game. Ah, besok boleh ya. Di sini dipasang wifi. Banyak pemuda kayak tadi. Tempo lohor baralik gitu. Seperti itu. Terima kasih untuk tuan rumah menerima anak-anak dari Teras Hijrah, dan di sini kita sama-sama akan membahas mengenai apa? Menjadi manusia terbaik. Wah, keren ya. Menjadi manusia terbaik. Sebelum kita berbicara mengenai manusia terbaik, kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan manusia itu apa. Nanti jangan-jangan saya membawakan temanya, materinya tentang manusia terbaik, anu dengarnya bukan, jika lu yakin, manusia terbaik. Setiap kita bisa menjadi manusia terbaik tentu, dan alhamdulillah kita ngerasa manusia, tidak? Sebenarnya, konsepnya sudah tadi dibawakan ayatnya. Ali Imran ayat 110, di sebelah kiri paling atas. Kalau nggak salah. Saya ada Quran. Kuntum khairu ummatin akhrijat linnas. Jadi kita ini, jadi pada saat itu dulu, ya kan, Ikrimah itu berdebat dengan orang Yahudi. Berdebat dengan orang Yahudi, mana sih yang paling baik, Yahudi atau Muslim, Yahudi atau Muslim? Akhirnya turun ayat ini, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, bahwa ternyata kita ini adalah manusia terbaik. Kapan kita menjadi manusia terbaik? Nah, lanjutannya, ta'muruna bil ma'ruf wa tu'minu billah. Itu jadi manusia terbaik. Ya. Seperti biasa. Saya biasanya kalau ngaji itu ada papan tulis ya, jadi saya buat saja tulisannya sendiri. Ya. Kita kupas dulu tentang manusia terbaik. Berarti manusianya dulu. Manusia itu dalam Al-Quran sekurang-kurangnya manusia disebutkan dengan 5 jenis atau 5 sebutan. Pertama, basyar. Ini khaliqun basyar, kata Allah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyar. Jadi kita ini basyar itu artinya manusia juga. Atau yang populer apa? Insan. Nah, insan kan itu diserap ke bahasa Indonesia. Apalagi? Itu surat populer. Paling ujung kan? Surat keberapa itu? 114. Posisi paling ujung. Paling ujung ya, panjang Evan kan? Nah, seperti itu. Anas, insan, apa lagi? Basyar, apa lagi?
Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ya. Apalagi? Bani Adam. 5 sebutan kurang lebih dalam Al-Quran. Dan itu artinya sama semua, manusia. Hanya saja dari kelima-lima ini mewakili atau yang disebut dengan sifat manusia itu sendiri. Maka kita akan tahu nih, kita ini manusia apa atau bukan. Kalau kelima-lima sifat ini ada di kita, berarti kita, jadi tong orang ngomong-ngomong yang jadi yang terbaik, jelma lain gitu aja lah. Kan gitu. Tong orang ngomong-ngomong yang jadi soleh, jelma lain. Gitu. Karena kan banyak tuh yang penampilannya manusia, kelakuannya kelinci. Oh ya, itu kan acok-acokan kelinci. Nah, basyarun, ins itu kan lawan kata jin ya. Kalau basyarun itu lebih ke fisiknya manusia. Jadi manusia itu ada fisiknya, ada jugrugnya, dan juga punya fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi ada potensi fujur dan takwa, itu manusia. Ada potensi jadi jadi baik atau buruk itu manusia. Kira-kira kita demikian tuh, kadang baik kadang buruk, atau kadang buruk. Kumaha? Berarti itu manusia, kita manusia. Walaupun pada sekarang itu timbulkan makhluk baru ya, yang tidak pernah salah dan selalu ingin benar. Makhluk apa tuh? Hah? Macan kawin, macan apa ya? Belum memahami. Awam. Oke. Makanya hati-hati ketika Anda berurusan dengan satu makhluk ini, rumusnya hanya satu. Mereka tidak akan salah. Yang salah siapa? Laki-laki. Dengan tinggal itu, macan kawin mah cerah wajah nanti kan. Padahal ada penderitaan juga gitu. Padahal. Nah itu manusia. Jadi wajar kalau ada manusia kelakuannya, bukan rupanya ya. Kalau kelakuannya oke, boleh dikatakan wajar selama dia berusaha untuk kembali kepada kebaikan. Karena apa? Karena manusia itu bukan iblis yang selalu salah, selalu jahat dan selalu buruk. Dan tentu bukan malaikat yang selalu benar. Ada di antara keduanya. Makanya tidak ada konsep manapun yang ketika mencari yang sempurna itu ditemukan. Satu-satu yang sempurna mudah ditemukan itu mungkin rokok. Ayari, bahari tinggal kawaru menang sempurna. Sampurna. Nah itu berarti kita manusia dong. Ketika melihat orang lain dalam keburukan, berarti dia manusia. Tapi kalau dia terus dalam keburukan dalam kehidupannya, itu keluar dari fitrah. Makanya yang kedua, manusia itu disebut dengan ins. Jin, tahu kata jin? Jin macam anak. Pas kita ada jins. Jin, huruf jin dan nun. Makanya segala sesuatu yang dalam bahasa Arab itu kalau diawali dengan huruf jim dan nun itu bisa menunjukkan sesuatu yang tak nampak. Jannah artinya surga, tak nampak. Mau lihat surga? Gitu kan, tinggal jadwal we kira hari dikubur nah. Gitu. Biheng gitu ya. Jadi jin itu tak nampak. Kalau manusia balikannya insa. Insa itu apa? Pertama nampak. Jadi sifat manusia itu selalu nampak, selalu hadir dimanapun keadaan pun posisinya seperti apa. Makanya rumusnya mudah kok. Melihat kita sebagai manusia bermasalah atau tidak hidupnya, lihat di lingkungan atau di rumah, pulang lewat jendela, kan gitu. Jadi kadang kaputingan, ngahaja ngarasut panggil jeung tetangga.
sembunyi-sembunyi kan. Kalau sudah mulai tidak ingin terlihat orang lain, tidak mau bersosial, berarti sudah keluar dari fitrah. Jadi tidak ada, manusia semakin dia sembunyi, itu menampakkan dia semakin bermasalah. Lain cerita kalau ujlah ya, yang jadi wali ke gunung gitu, ke guha, lain cerita. Cerita ngajaran selesai, so ke gunung, tapi kan balik deui. Kan sekarang ada nyoba ke gunung gitu. Di gunung ada jualan kopi, jualan teh gelas, kopi, soalnya gitu ya. Tadinya ingin mentadaburi alam gitu. Pasar malam pindah ke dia. Dan so ke gunung nggak apa ya. Itu. Nah, jadi itu fitrah manusia tuh. Nah, kemudian ada lagi. Insa itu menunjukkan manusia itu punya fitrah. Fitrahnya dua. Fitrahnya apa? Selalu berpotensi kepada kebaikan dan ibadah. Cek saja. Di hente-hente oke, kalau dengar azan, ya, yang biasa ke masjid, belum ke masjid, coba saja leha-leha. Itu hati itu nggak tenang. Yang nggak sholat saja, pasti ada kerten hati. Ya, waktunya sholat. Walaupun enggak. Itu sudah fitrahnya tuh. Fitrahnya manusia itu beragama. Gitu saja. Dan kita alhamdulillah tekur-tekur lingan kan. Dengan agama, ngajaran, sudah mana, ya bener apa dan sebagainya. Sudah Allah tempatkan kita di agama yang tepat. Yaitu tinggal syukuran. Itu kudu hese nyari. Agama kita sudah punya. Makanya kalau manusia coba lalai dari agamanya, sebenarnya hidup tidak tenang. Sampai aja. Ya. Ketika kami, saya di konsultan, ketika kami membenahi orang-orang yang saya punya usaha begini, kunaon, asakiai dan segala rupa, pokoknya paburisan. Terakhir kemarin orang Pleret, katanya orang kaya di Pleret. Kenapa sih gitu? Padahal sedekah osok. Sedekah osok kayak sholat Jumat hungkul mana naon gitu ya. Padahal masjid itu teh menanti urang teh kubahna. Nah itu. Jadi kalau manusia berpikir amal yang dilakukannya itu kemudian lalai dengan ibadah kepada Allah, itu sebenarnya bertentangan dengan nurani. Karena fitrahnya manusia itu demikian, selalu cenderung ingin ibadah, gitu ya. Dihente-hente oge. Oh kunaon make hente ibadahna? Kusabab diri kita kabawa ku horea. Ku kebiasaan tara. Jadi badan kita itu kumaha kebiasaan. Ya. Gimana kebiasaan? Yang biasa bangun jam 5 subuh. Biasa bangun itu dibiasakan. Contoh, coba saja 40 hari saja dibiasakan. Nanti nggak perlu alarm lagi tuh. Karena body alarm ya namanya itu. Langsung jadi diri kita otomatis bangun saja. Mau bangun jam 3, jam 2, jam 1 malam, tetap jam 5 udah. Ya, walaupun cuma ke kamar mandi ya. Situ beres yang gue lihat deh ya. Tapi kalau punya habit, kebiasaan seperti itu, di sholat pun demikian. Anggarannya tetap tenang. Nah itu. Jadi manusia cenderung pada ibadah sebenarnya. Makanya kalau ada kerisauan dalam kehidupan, tina keadaan kita, cek ibadah kita seperti apa. Tuh kudu datang ke psikolog, tuh kudu datang itu ya. Cek ibadahnya. Sakit. Okay. Sering kok yang datang ke saya itu, ya resepnya cuma kayak gini, mas saya juga banyak ya dari Ustaz ini bilang kayak gini juga. Harusnya gimana lagi resepnya? Selain kembali ke sholat. Mungkin ada resep terbaik untuk buat hati tenang selain sholat? Coba saja kalau ada. Gak ada. Oh cenah sedekah dinyakeun, sok cobaan. Mual bisa. Kalau sholatnya lalai gak bisa. Ya, gak bisa tenang hidup itu. Nah, ini fitrah manusia. Kemudian cenderung pada kebaikan manusia itu. Jadi kalau lihat keburukan, itu hati akan merasa bertentangan. Pun demikian dengan diri kita melakukan keburukan tina kehidupan. Keburukan apapun itu.
Kan kemarin kita sudah bahas ya. Kalau segala sesuatu itu merasa bertentangan dengan nurani kita, berarti itu buruk. Sekalipun banyak pendukungnya. Gitu. Kita kan biasanya kan, oh itu loba anak kan itu, walaupun keburukan, bering kan itu. Tetap. Jadi secara fitrah manusia itu punya alarmnya sendiri, jiwa. Gitu. Makanya kita harus selalu berbaik sangka kepada orang. Kenwe, dan dia punya kejiwaan yang baik, yaitu manusia yang beragama. Itu ketemu ketika waktu kasus, masih ingat nggak? Kasus masalah Al-Maidah itu, ingat nggak? Nah, itu sampai saya kan ngebina orang-orang preman juga dan sebagainya. Itu mereka, wah semangat, pokoknya hayang jihad gitu. Sholat getara itu kan, katanya Al-Qur'annya dihina, tapi ingin jihad. Berarti ada sebenarnya keinginan di situ cenderung pada kebaikan dalam jiwanya. Apalagi kita jelma anu sok ngaji, sok sholat dan sebagainya. Insya Allah Allah istiqomah kan. Ya. Terus apalagi sebutannya manusia itu Bani Adam. Kurang lebih 5 kali Allah sebutkan, ya. 7 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bani Adam. Kenapa manusia sebut Bani Adam? Ya Bani Adam, keturunan. Yang disebut manusia harus menjaga keturunan. Yang membedakan ayam dengan jelema itu keturunannya. Hayam kan ketubuh bapak nasar. Tuh. Indung narumana. Sugan pernah beli hayam nanya, ya silsilah katingna kan enggak. Kayak gitu. Kalau manusia punya silsilah. Bapaknya siapa, ibunya siapa, kakeknya siapa, terus seperti itu. Maka kita harus menjaga keturunan kita untuk selalu berada di jalur agama Allah. Gitu. Ya sudah punya anak. Ya kok anak berhiji? Canyen. Lain gerak. Ya seperti itu. Itu cenderungnya demikian. Nah, oh berarti ternyata dari 5 spesifikasi ini saya manusia. Oke, udahlah kurang teh jelema artinya. Nah, lanjut ke kalimat selanjutnya. Apa itu? Menjadi manusia terbaik. Masalah terbaik ini. Gimana caranya sih jadi manusia terbaik? Oke lah, kita sudah menjadi umat terbaik. Karena sudah itu ketentuan dari Allah. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita umat terbaik. Ya kan? Kita sebagai umat terbaik. Mana di sini? Oke. Ada satu sahabat bertanya kepada Rasul. Ya Rasulullah, ayyul mu'min afdol. Seorang yang beriman seperti apa yang paling unggul? Ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik akhlaknya. Wa ya Rasulullah, tsumma ayyun nas ahabbu ilallah. Ya Rasulullah apa? Anfa'uhum linnas. Yang paling populer kan kali biasa kita dengar itu apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang beriman yang paling baik itu adalah yang terbaik akhlaknya. Ternyata keimanan kita itu tidak diukur dari keilmuan, tapi dari akhlak. Makanya jangan heran, cenah berilmu, cenah ajengan, cenah kiai, cenah ustad, cenah bapana ajengan, tapi kok gitu kelakuannya ya. Karena nggak ada jaminan orang berilmu itu akan baik, nggak ada jaminan. Ya. Justru yang buruk-buruk itu kan biasanya kebanyakan orang berilmu, benar nggak? Bedanya copet dan koruptor naon? Bukan. Copet mate sakola. Berarti nu sakola bisa jadi nggak boleh kayak gitu. Ya. Kan itu yang membedakan.
Mencobet makan atau maling hayam atau hayam nabi hembenang kan manehna beak dibubugan. Tapi kalau dia punya ilmu, ya, punya ilmu, dia bisa jadi. Kan dia bisa jadi pejabat itu karena berilmu dong, bukan karena duit ya. Negara kita kan kayak gitu. Karena ilmu bukan karena duitnya. Katanya. Kamu suri. Nah, jadi kayak gitu. Itu yang membedakan. Maksudnya bukan berarti berilmu nanti bisa buat buruk. Hanya saja mereka atau kita kalau punya ilmu itu lebih berpotensi kepada keburukan. Makanya hati-hati. Oh, bisa jadi pernah orang tuh pinter teh ku Allah dijaga dalam pinter mah bakal sombong lah, ngerasa aing lah, nyesatkeun batur lah. Coba Jakob tiba-tiba aing hafal 30 juz hadis kahafal lah. Buah-buah ke langsung isukan urang nabi anyar. Iya. Nabi Yakub kan, lahirnya Nabi Yakub. Nah itu. Jadi Allah tuh kadang menjaga kita tuh dengan demikian. Dengan demikian. Ahsanahum khuluqan. Akhlak yang baik. Makanya adab dulu sebelum ilmu. Itu kan populer tuh. Adab dulu sebelum ilmu. Ilmu nomor sekian. Tapi orang bisa dilihat kualitas keilmuannya kalau adabnya baik. Itu saja. Bukan tentang banyak dan tidaknya dia belajar tentang keilmuan. Tapi berkualitas dan tidaknya keilmuan itu bergantung dilihat dari akhlak dan kelakuan. Oke, di sini ketika ditanya siapa orang mukmin terbaik, yaitu akhlak yang baik. Selanjutnya, nas. Wa ayun nas, siapa manusia terbaik? Sah. Anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Nah, tadi kan beda tuh, banyak ada basyar, ada insan, nas. Kenapa kok di sini nas? Karena an-nas itu artinya tetap manusia, hanya saja esensinya lebih ke kehidupan sosial. Kehidupan sosial. Berarti maksud manfaat untuk manusia di sini adalah bukan berarti kita gitu kan manfaat untuk satu golongan, untuk satu orang dan sebagainya, tapi untuk manusia secara utuh dan keseluruhan. Manfaat tuh. Manfaat untuk apa? Ya, kan kalau untuk keburukan mungkin manfaat juga untuk orang lain. Tapi kan berbicara di sini manfaat untuk siapa? Nyambung. Kemana? Ke iman tadi. Orang kalau beriman, manfaatnya akan pada kebaikan. Yang disebut dengan amal soleh. Ketemulah rumusan kita ketika ingin menjadi manusia terbaik. Kuncinya adalah akhlak ataupun yang disebut dengan iman. Ya, kemudian yang kedua amal soleh. Amal soleh. Seperti itu. Boleh di sini. Karena itu yang mempengaruhi semuanya. Kuncinya itu, kita ingin menjadi manusia terbaik, jaga akhlak dan selalu beramal soleh. Iman, apa itu iman? Yakin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam apa? Nabiyau wa rasulah. Wa bil Qur'ani imama. Jadi ketika kita mengatakan iman, itu pokoknya iman enggak demikian. Iman tunjukkan dengan kita bergerak, dengan tunjukkan diri kita bisa ya kan? Melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Gitu saja. Nah itu. Makanya kata insan itu lebih mengacu kepada manusia itu kehidupannya selalu berputar 24 jam tidak lepas dari yang namanya habit atau kebiasaan. Ada wal asri, tahu wal asri? Wal as innal insana. Nah,
Kan kalau di wal asr itu, al asr itu disebutnya insan, nggak anas. Kenapa? Karena manusia dalam kehidupannya 24 jam itu selalu merugi. Lanjutnya apa? Illal ladzina amanu wa amilus. Sering kan dibaca? Sering loh dibaca. Ternyata itu rumus hidup loh. Rumus biar gak rugi di kehidupan ini. Iman dan amal soleh. Bukti iman tadi apa? Akhlak yang baik. Jadi buahna iman akhlak yang baik. Kenapa dibicarakan bilang buah? Coba beli bibit paling bagus, buah mangga. Heg 10 tahun kebuahan. Kira-kira kita apakan itu? Ya. Katanya bibit terbaik. Ini 2 tahun saja berbuah, 10 tahun kebuahan. Katanya bibit harganya mah. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh saya beriman kok, iman saya paling keren di kampung saya. Wah di perumahan ieu mah teu aya nu pang berimana iwal ti saya. Jangot pang panjangna, tarang pang hideulna, nanti sarung pang mahalna anu merek non STS. Oh ya, sebentar STS. Oh STS Mas Adang ya. Nah gitu. Enggak demikian. Tapi bukti beriman di mana? Di akhlak. Innama bu'itsu liutami makarimal akhlak. Nah, ini kan esensinya kita ngadain maulid ini. Karena kan banyak tuh lagi rame maulid Nabi. Itu memperbaiki akhlak. Bisa nggak kita tuh setelah muludan itu akhlak berubah? Kan gitu. Jadi itu buktinya iman gak usah ditanya, oh kamu hafal nggak ini, kamu bisa nggak ini, kamu tahu nggak hukumnya ini. Itu bukan bukti iman, itu bukti ilmu. Tapi buktinya ilman, lihat akhlak kelakuannya terhadap tetangga, terhadap masyarakat, dan terhadap orang lain. Karena manusia adalah annas. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Itu sudah memang ketentuan dari Allah. Kalau manusia, oh orang mana bisa hidup sorangan? Gak ada. Buktinya saja, giliran dia mati itu siapa yang ngubur? Maksudnya ngubur sorangan? Nah gitu ya. Nah itu. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri. Semuanya akan bersosialisasi. Nah, itu. Karena sudah ketentuan di Al-Quran demikian. Manusia itu makhluk seperti itu. Akhlak. Kemudian anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk manusia. Nah, itu. Tinggal kita ya, ketika melakukan amal soleh agar bermanfaat untuk manusia, maka ihris ma yanfa'u. Jadi kita harus benar-benar menjaga apa yang dirasa itu sudah bermanfaat kita lakukan. Kami sampaikan kemarin anak-anak pemuda hijrah ini. Kira-kira kikieuan teh manfaat teh? Yakin teh manfaat? Kalau yakin, jaga buah-buah yang mengantarkan kalian ke surga ini dengan narasi teras hijrah. Ini panggil cek lagi mana tuh anak teras hijrah ka dieu. Gitu kan? Masih aku tinggalin, jarang ngilu nage. Kan gitu. Jadi demikian. Dibuat seperti itu. Apa yang menurut kita itu bermanfaat. Nah manfaatnya apa? Kalau orang soleh, manfaatnya terlalu orientasinya ke agama Allah. Gitu, ke agama Allah. Kalau itu manfaat untuk agama Allah, maka jaga amalan tersebut. Nah ini yang paling sulit, jaga amalan. Maka kemarin kita sampaikan apa? Untuk menjaga amalan, maka buatlah sebuah komunitas. Kebiasaan yang dilakukan bersama-sama. Sehusu-husunya orang sholat di rumah, walaupun pokoknya pas adzan langsung sholat itu biar orang mendapatkan biar dapat fadilah sholat awal waktu, tapi di imah nggak bisa. Mungkin bisa dikatakan lebih baik masbuk ataupun terlambat datang ke masjid, karena berbeda, suasana berbeda, tempat berbeda, dan berjamaah tuh berbeda juga. Sekurang-kurangnya kalau lagi ngahulang ya kita agak ditanggung sama imam kan gitu. Enaknya berjamaah tuh gitu. Maka sebenarnya imam berat itu
Imam berat ya, pekerjaannya berat gitu kan, dan nggak semua orang bisa, nggak semua orang mau. Jadi gaji dia kan gitu. Makanya kelihatan ya, di masjid-masjid yang imamnya nggak digaji itu kelihatan tuh. Bukti bedakannya gini aja, ketika ke jalan tol mampir ke rest area, beda nggak ketika di situ imamnya dengan di imam kampung? Beda tuh, suratnya gitu wararauh udah dibaca kan. Nah, takbir aja beda loh imam tuh, gitu ya, pengalaman biasa. Jadi imam jadi gaji. Gitu. Nah itu, ya. Kita bermanfaat untuk manusia. Ya. Jaga iman tuh mudah kok. Ya. Tinggal apa? Fokus di amal soleh. Jaga akhlak, fokus di amal soleh. Gitu saja. Gitu saja. Ya. Bukan dengan ngaji. Ya. Ini sekarang banyak konsepnya orang mau jadi orang baik itu dibanyakinya ngaji. Ya nggak salah, bagus. Ya, bagus. Cuman kebanyakan nanti pembendaharaan keilmuan kurang amal, yang ada jadi keras hati. Makanya jangan heran orang-orang yang banyak ilmu amalnya kurang gerak. Apa itu? Larinya kemana? Hatinya keras. Nyalahkan batur, ngagorengkan batur, si itu mah ahli neraka. Ah, urang mah linteuh hayang boga baturan ka ente teh tara salat. Asa ngahea boy gitu kan. Bau-bau neraka. Kade tong kitu. Ya, pokoknya orang geus hijrah itu bisa ngariung jeung ente-ente mah. Gitu kan. Kan gitu. Pokoknya beda dengan baunya bau neraka cenah ngariung di dieu mah. Kade. Ya. Tidak demikian. Ya. Nah itu. Ya kan? Nah, perbaiki akhlak tuh sangatlah mudah. Mari kita sampaikan. Caranya kita memperbaiki akhlak itu cukup 2 poin saja. Perbaiki akhlak kita terhadap orang tua dan terhadap Allah. Orang tua dulu, Allah mah gampang. Allah mah punya sifat ar-rahim. Senumpuk apapun dosa, asal orang tobat, benar-benar tobat, langsung diterima Allah. Dengan syaratnya apa? Apa? Perbaiki hubungan dengan orang tua. Birrul walidain. Ridallah fi ridal wa suhtullah fi suhtil walidain. Gitu. Kalau kita mau cari ridho Allah tuh gampang. Hubungi, perbaiki saja hubungan kita dengan orang tua. Kalau kita mau akhlak kita disebut orang baik, perbaiki saja hubungan dengan orang tua. Ya. Saya menemukan ya, pasangan suami istri, dia pindah sampai sudah 4 kali tempat dan sekarang ke 8 kali tempat, sekarang ke 9-nya. Karena apa? Selalu saja nggak cocok dengan masyarakat. Musim pindah tuh. Bahkan kemarin yang terakhir dia beli perumahan. Bilangnya beli ya, padahal pakai tenor 15 tahun kan. Nah, padahal saya kayaknya udah cocok, tapi anggrek itu masyarakatnya. Sebenarnya masalahnya di masyarakat atau di siapa? Begitu. Apalagi bilang, oh coba, kalau di situ ayah orang Padang, kan disebut kan. Nah gitu, saya nggak cocok. Saya dijamin tetap orang Padang semua. Cocok. Malah orang Padang bisa Sunda semua. Gitu. Nah itu. Jadi masalahnya sebenarnya bukan di orang lain, di kita. Nah ketika datang ke rumah, gimana? Apa yang perlu kami perbaiki? Saya bilang, coba cek. Bagaimana hubungan kalian dengan orang tua? Baik-baik saja kok. Nah, langsung nyaut kayak gitu biasanya bukan masalah kan? Nah, ya memang orang tua tuh, saya tuh kayak gini. Mulai kan? Ya. Merasa paling bener ya. Kadek, seenggak baik apapun orang tua kita, itu ibu dan ayah. Itu bisa. Saya bilang, kemanapun kalian pergi, tetap akan seperti ini. Ya. Sokwe ajaran. Makanya, perbaiki saja hubungan dengan orang tua. Ya. Oke, besok nih, kalian yang belum nikah saja.
Can? Tapi boga ka boga. Tong nyebut boga. Ini iya. Iri kayaknya gitu. Gitu kan. Nah, jadi ketika kalian nanti rumah tangga kemudian banyak masalah, cukup mudah. Nah, kami itu ada namanya pelatihan deteksi, detonator kebaikan, detonator kehidupan. Deteksi aja nih, oh masalah ini sumbernya di mana? Masalahnya sumber di mana? Masalah rumah tangga yang selalu acak-acakan, sumbernya di orang tua. Gitu. Ya. Ya. Banyak kok. Oh, cenah saya mah padahal geus jadi ahli tahajud, duha dinyakeun gitu kan, sedekah oke apa dan sebagainya, salat ke masjid panghareupna. Ya, kadang lamun tembok mah hareup di batan imam kan. Tapi kalau hubungan nggak baik dengan orang tua, jadi orang soleh itu mudah. Tuh kudu mikirkeun ayeuna, oh pokoknya mau kesebut soleh di mana-mana, enggak, perbaiki hubungan orang tua. Jadi ya, datang balik ke mana, mah hampura lamun boga dosa, nyebut lamun, kudu loba kemana ya. Pokoknya mah mulai isukan, nyeseuhan, ngumah piring, hujan. Oh, itu nu pupus lah, nu sarawek lah, baju lah. Nama piomongin lah. Nah itu. Dan yang kedua apa tadi? Hubungan perbaiki, hubungan dengan Allah. Dengan Allah. Untuk menjadi manusia terbaik itu seperti itu. Kita sudah baik dengan orang tua, baru perbaiki hubungan dengan Allah. Gak usah muluk-muluk. Wah pokoknya marek sedekah gitu ya. Saya dapat gaji bulan ini 5 juta. Sedekahkan KB. Wah gitu ya. Gak gitu. Karena perbaiki hubungan dengan Allah. Mana konsepnya? Perbaiki sholat. Sholat dulu. Karena rukun Islam itu kan berjejer. Ya, kenapa orang banyak bermasalah di masalah sedekah, masalah zakat, masalah wakaf dan sebagainya, merasa asa itu berbalas, asa itu diijabah ke Allah, karena sholat saja belum selesai. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Kenapa puasa ini selalu kita rasakan setiap tahun itu capek dan berat? Ya kok tamat kamari puasa? Nepi ka maghrib tapi 30 poe. Alhamdulillah. Bulan puasa tapi. Oke, isi. Perdana tuh, perdana. Subhanallah. Nah gitu. Kenapa puasa capek? Karena urusan masalah yang tadi, yang zakat, yang sedekah kita abai. Tara sedekah, tara zakat, tara berbuat ke orang lain. Makanya puasa capek tuh. Kenapa sedekah apa? Masalah sedekah, zakat, kemudian apapun itu dalam kebaikan, terutama masalah harta, diberikan kepada orang lain, barang-bare hararese, karena sholat gak baik. Itu saja. Maka jangan heran ketika orang tiba-tiba jlug langsung ke yang terakhir, hajian lah, umroh lah, ya. Padahal Pak Haji tapi kelakuan gitu kene, kena. Aku sabab tadi, runtuyan yang jadi nggak diselesaikan. Sholatnya tidak diperbaiki, zakatnya nggak diperbaiki, puasanya pun seperti itu. Ya. Nah, sekarang lebih banyak ya, biro ke kemana tuh? Dari kelima ini, yang 4 lah. Yang pertama tuh sedekah, namanya tuh syahadat. Dari yang keempat ini, orang lebih banyak mengajak ke yang mana tuh? Nah, ini ada bos travel nih kan? Oh gitu, kembali. Ini kebagian antara sisa ya. Nah, seperti itu. Di umroh. Kemudian di mana lagi? Di Jakarta ada nggak? Banyak. Kenapa? Kok gitu? Ya. Nah, kita ngasilkan. Tapi kenapa orang jarang ngajak sholat? Coba kita. Orang wani datang ke rumah orang lain. Pak, bapak tuh sudah nisob, sudah mencukupi untuk berangkat haji. Yuk haji. Datang ke imah nang ngajak. Pernah ya datang ke rumah bapak? Kakak ngajak umroh?
Pernah datang ke rumah ngajak sholat? Atau pernah lihat orang lain gak sholat, kita sedang sholat, kita yuk sholat dulu, yuk sholat dulu. Ya. Kita selalu merasa cukup datang ke masjid, sholat berjamaah, selalu pulang. Itu kenapa hati selalu keras. Karena ketika kita lihat orang gak sholat, kita abaikan. Ya. Kamu mau budak kurang seorang seret. Kan gitu. Nah, itu untuk melembutkan hati. Agar sholat kita khusyuk, sholat kita merasa, nah, detonator itu bukan di luar, bukan di diri kita, tapi di luar. Ngajak batur sholat. Coba dibuat timnya. Tim ngajak sholat. Kenapa nggak ada timnya? Karena benar sih aku. Duita. Sugan, nah mungkin ada ya, mudah-mudahan ada DKM satu masjid saha anu bisa ngajak orang ke masjid dapat per rakaatnya 100.000. Yakub mawa 10 orang lepas sholat lohor, wah gitu kan, 400 berarti per orang tuh. Jadi agen sholat ya, kemudian jadi agen gas gitu kan. Nah yuk kita jadi agen sholat di sini. Karena apa? Itu perbaikan kita tuh di situ. Jadi orang terbaik jaga sholat, perbaiki sholat, hubungan dengan orang tua tadi yang utama. Ahsanuhum khuluqan. Itu ya. Amal soleh demikian. Dan ingat, amal soleh akan sia-sia jika tidak dibarengi ilmu. Maka tetap ngaji mawajib. Amal we hayo ya ngaji ngante, kayak berkaitan amal dan ilmu. Seperti itu. Kan ada tuh yang kita dengar ya. Fakuluman biwiri ilmi. Kalau dulu tuh musola kayak gitu ya, pujian itu. Sekarang kayaknya nggak didengar juga, nggak ada yang terdengar itu. Fakuluman biwiri ilmi ya malu amaluhu mardudatun batuk balu. Ya. Ini orang, berarti saya kayak tua banget ya hafal itu ya. Eling umat, itu hafal kan? Jadi setiap kita kalau beramal tanpa ilmu maka amalnya sia-sia, nggak diterima. Makanya kalau ingin beramal tanya dulu. Saya ingin sedekah nih, tanya dulu. Karena sedekah ada prioritas. Kemana sedekah yang utama? Kerma duit sakit kituna rek sedekah. Tidak sesuai sasaran, nah masalah. Apalagi masalah zakat. Ya. Masalah zakat nih, ini sedang rame ya. Zakat, akikah, apalagi kurban. Di mana? Di Mekah. Rame tuh. Saya sering iklannya tuh. Pas musim kurban banyak. Sempurnakanlah kurban Anda di tanah suci. Mana yang ngajugruk di Purwakarta, kurban di tanah suci. Dipikirnya ya silahkan, mungkin Anda punya dalil gitu. Tapi kita lihat esensi kurban itu apa sih? Gitu ya. Diumumkan, saya sudah kurban di Mekah, mencit onta merekna Toyota, enak? Ya, kayak gitu. Kita harus tahu tuh, kayak zakat seharusnya kita ke siapa? Dari 8 asnaf itu mana yang kita prioritaskan di lingkungan kita? Kayak sedekah kita baiknya kemana? Itu ada ilmunya. Ya. Kita bahas tuh, kalau di tanggal 23 Jakarta. Bahas tentang itu tuh, ilmunya sedekah, carana ngarah berbayar, karena diijabah. Sedekah 100.000 diganti 1 juta. Ayah rumusna. Ya. Gitu ya. Mau? Ya, ikut Jakarta ya. Tiketnya 800.000 satu orang. Ya. Lebih enak di sini dibahas tuh, gratis. Tapi nggak cukup waktunya. Nah itu. Nah, jadi semua itu ada prinsip. Kayak sholat tuh. Padahal orang gak sholat, ya sholat yang seperti apa? Sholat ada ilmunya. Dari mulai berangkatnya, sholatnya, ketika setelah sholat, dari mulai wudunya,
gerakannya ketika sholat, dari bacaannya itu berpengaruh. Makanya kami ada namanya terapi sholat, khusyuk sholat. Boleh sekali kita adakan terapi itu, kumacarana khusus sholat. Gitu. Ya. Itu ada senternya tuh, kami di daerah Cibiru ke atas, Bandung. Nah itu. Ya. Makanya setiap jadi umat terbaik, jadi manusia terbaik itu bukan tentang banyak-banyakan apa yang kita lakukan dalam kebaikan. Ngaruh apa tidak? Ngaruh apa tidak? Nah, ini kebaikan misalnya. Karena banyak tuh ya, ada satu daerah buat kebaikan. Amalnya apa? Hajatan. Hajatan itu kan karena nikahkan anaknya dibuatlah hajatan. Kebaikan, iya, mesti makan orang. Tapi yang kelihatan dia amplopnya di bawah 50.000, sebelah sana parasmananya. Ngalikeun tadi hayang sate. Nah, itu. Kita buat kebaikan itu harus tepat sasaran. Gitu ya. Nah, jadi terakhir, untuk menjadi manusia terbaik gak sulit. Gak sulit. Cukup apa? Beriman dengan dibuktikan dengan dibuktikan akhlak yang baik. Itu saja. Bukti orang beriman tuh lihat dari akhlaknya, bukan dari ilmunya. Makanya jangan heran menemukan orang berilmu tapi akhlak gak baik. Karena ilmu itu bukan tolak ukur. Nah itu. Kemudian yang kedua amal soleh. Amal soleh yang terbaik atau yang utama yang harus kita lakukan pertama adalah perbaiki hubungan dengan orang tua. Dan selanjutnya perbaiki hubungan dengan Allah. Perbaiki di mana? Di sholat. Masih ada waktunya? Masih. Baik, kita isi dengan tanya jawab jika yang ditanyakan. Monggo, silahkan. Ayat, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Oh, mau kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tuanya bersifat kurang adil sama anak-anak, gimana? Orang tua bersifat tidak adil, kumaha ya? Sebenarnya ada contohnya ya. Sejarah Nabi Yusuf sampai dimasukkan ke sumur itu kan bukan seharusnya, inginnya mereka tuh awal tuh rencananya itu dimatikan, dibunuh. Tapi karena itu tadi satu diilhamkan untuk ya udahlah daripada dibunuh mending masukkan ke sumur aja, nanti dia mati sendiri kalau udah masuk sumur. Ya karena Allah yang menjaga juga. Nah itu terjadi karena apa coba? Apa karena saudara-saudaranya buruk? Enggak. Ayahnya Nabi Yusuf siapa? Yakub. Ayah Nabi Yusuf siapa? Iya. Coba, berarti besok nama anaknya Yusuf ya. Itu karena perlakuan tidak adil. Itu ada contohnya. Hingga akhirnya saudara-saudara yang lain merasa seperti itu. Hingga akhirnya terjadi demikian. Di kalangan Nabi saja terjadi demikian. Itu contoh untuk kita, bukan berarti kita menyalahkan Nabi. Contoh untuk kita sebagai orang tua. Kalau kita menghukumi orang tua nggak bisa. Tapi itu jadi contoh untuk kita ke depannya untuk tidak demikian. Ya, karena itu sudah fitrah estafet orang tua yang tadinya kurang pendidikan di awal tentang pernikahan atau tentang pendidikan pengurusan anak. Ya.
Nah, di JIS ada tuh parenting, ada pelatihan pranikah, sebelum nikah, pelatihan setelah nikah, gitu ya. 100 hari dapat jodoh, gitu ya. Pokoknya pemuda hijrah gratis yang ikutan. Gila. Nah, lantas gimana sikap kita melihat orang tua yang demikian? Agak sulit ya. Ketika saya menemukan kasus-kasus anak yang bermasalah dengan orang tuanya, karena orang tuanya tidak ada niatan untuk baik, ataupun orang tuanya itu nggak bisa lagi diomong. Ya salah siapa? Kamu sendiri nggak berprestasi kayak kakak kamu. Salah siapa? Kamu mau ada kieu dan sebagainya. Jadi orang tua memang mengalah. Apalagi orang tua memang sifatnya demikian. Ya, sifatnya demikian. Ya. Bung eleh, gitu kan. Jarang orang tua yang mengeleh. Makanya caranya pertama, silakan nanti beberapa option, mudah-mudahan ada yang berhasil. Yang pertama adalah lihat orang tua kita ngaguru kasah. Purakarta biasanya punya ya. Guru ke majelis mana, ke guru mana, ke ustadz mana dan sebagainya. Kayak gitu. Kita lihat di situ. Kita datangi gurunya, nanti anu ngomongan guruna atau budakna, gitu ya. Sakuma budakna, oh pak, saya beres ngaji, pokoknya makruh kieu kolotek bisa, gitu ya. Nah, saya aja nggak pernah nyeramain orang tua saya. Nah itu. Jadi yang pertama itu, kita bicara ke gurunya itu begini ceritakan semuanya, nanti beliau yang akan menyampaikan kepada orang tua kita itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita yang ngeh kalau orang tua nggak adil, maka kita perbaiki hubungan dengan saudara, dengan adik, dengan apa dan sebagainya. Pas nggak adilnya ke kita, berarti kita harus benar-benar bisa mendekati kakak kita, mereka yang diperlakukan lebih atau beda dan sebagainya, kita berbuat baik kepada mereka terus. Atau malah dibaudan. Atau sebaliknya, pas berbuat adilnya ke kita, ke yang lain nggak adil, pokoknya prioritaskan banget lah gitu, yang naon pamilikas. Kelihatan tuh agak dibedakan sama orang tua, hingga akhirnya saudara tuh cemburu, ngabaudan dan sebagainya. Ngerti banget? Oh iya, aku nggak ngerti gitu kan. Nah, maka kita yang mendekati mereka seperti itu. Minta sesuatu yang untuk kakak kita, minta sesuatu yang untuk adik kita. Harus buat seimbang. Karena kalau hal demikian tidak diputus rantai, yang orang tuanya tidak adil, kemudian ke anak-anak demikian, ini kan jadi pertengkaran nih. Walaupun nggak pas saya nepika gelut kan biasanya perang dingin tuh, bahan dan sebagainya. Itu nanti keturunnya seperti itu terus. Makanya kalau nggak dipotong kompas, ya itu nggak selesai. Ya. Ada satu keluarga besar, ngabring datang kaget sama mobil. Kita sedang ada masalah dengan nenek kita. Oh, incunan datang. Bermasalah. Kenapa incuna datang? Incuna udah pada besar. Orang tuanya menderita dengan kelakuan neneknya. Jadi anaknya udah gede, mulai protes kan? Diperlakukan demikian. Nah, saya bilang, kalau kalian ikut-ikutan urusan ibu kalian, bapak kalian dengan orang tuanya, kalian akan sama juga nanti dengan anak kalian, anak kalian. Caranya adalah kalian segimanapun sekolah, ada yang sudah masuk yang sudah jadi S2 dan sebagainya katanya, tetap posisinya mual bisa menyelesaikan itu. Biarkan mereka selesai dengan urusan mereka sendiri. Nah, kalian dengan sesama incu yang lain jangan sampai buat kasus yang sama. Perbaiki hubungan situ. Karena sulit merubah apa namanya ya? Bukan habit ya, kan? Nah, keturunan turun-temurun itu sulit memperbaiki itu.
Sesulit bagaimana Ibrahim ketika ingin menjadi orang baik padahal keluarga bahkan orang tuanya membuat berhala. Ya, coba kalau tertatih-tatih sampai dibakar itu, sebagai daripada diduruk, ya udahlah mungkin sarwa jadi pembuat dia berhala, kan lain cerita nanti. Tapi karena ingin potong kompas, ke bawah turunan saya harus jadi orang baik. Jadi fokus kita mempermasalahkan di atas kita, orang tua kita, nenek kita dan sebagainya. Udah biarin mereka. Toh gimana pun gak akan menang. Caranya nanti kita ke bawah kita akan seperti apa? Kalau suka ada tuh, Kang, bukannya saya nggak mau pesantren itu anak saya itu, kenapa? Neneknya itu nggak dukung. Itu sering tuh, ya. Neneknya nggak dukung. Kata neneknya, pesantren mau jadi apa? Lihat, ustad terlantar. Mungkin di daerahnya seperti itu. Ya. Masa depannya nanti kemana? Hingga akhirnya apa? Gak bisa anak saya pesantren, gak ada dukungan dari keluarga. Nah itu, kalau kita nggak berani seperti itu, kita nggak akan menemukan turunan seperti itu. Bakal gitu kayak terus. Ya, maka itu, silahkan. Ya. Kita harus benar-benar bisa memilih dan memilah. Dan benar-benar kita harus bisa, sudah ya Allah, mulai dari saya dan anak saya harus jadi baik. Oh ya Allah, saya mah da baheula pangna kieu teh teu masantren. Boro-boro ngapal Quran, maca Quran ge peburisan, tapi anak saya jangan demikian. Itu. Apa sebabnya? Karasa ripuhna bodoh teh. Betul enggak? Coba saja. Ya. Jadi ketika orang tua bilang zaman dulu tuh, sakola sing bener, kayak geus kolot mah bakal karasa. Diabaikan ayeuna, nah Kang Ajis kan sudah punya anak tuh, kerasa tuh, cobalah membaheula gitu, nurut. Dan sekarang diucapkan ke anaknya, sekolah sing bener, pesantren sing bener, gitu. Kondisi kos bapak, asa pernah saya dengar ini. Bahkan wajar kan anaknya nggak dengar. Nah itu, yuk sama-sama kita perbaiki itu, tidak mulai dari di atas kita, orang tua kita atau siapapun, tapi diri kita sendiri. Termasuk anak-anak yang dia sudah mencoba baik dengan orang tuanya, tapi orang tuanya tetap demikian, tetap tidak apa-apa. Saya menemukan satu santri, orang tuanya berjualan tua. Tahu tua? Itu hal haram. Usaha. Oh gitu. Tua haram nggak? Sugan. Nunggu nyobaan, haram nggak? Oh belum. Alhamdulillah. Soleh kami waktu dia ya. Oh pura-pura. Ya, masih tinggal tarubat ya. Anaknya hafal Quran loh. Anaknya hafal Quran. Orang tuanya kekeh diomongan sebelah rumah nggak mau, nggak bisa. Gitu. Sudah. Kita bermotivasi ke anaknya dari mulai kamu sudah. Gitu. Nah, demikian ya. Nah itu. Bahkan kita mengajarkan kepada anak kita itu dengan mengajarkan cerita yang baik-baiknya saja dari neneknya, dari bapaknya dan sebagainya. Cerita tuh, walaupun kakek enak kos gitu, ceritakan ke anak kita tuh, kakek kamu tuh tangan walaupun hese dengan kehalusan ya. Ya, seperti itu. Agar menjaga. Ya kan? Seperti itu. Dan itu dilakukan oleh istri Nabi Ibrahim ketika ditinggalkan di Bakkah. Kan simpel aja tuh. Diajarin simpel saja kan. Tapi ketika Nabi Ibrahim datang menjenguk Ismail sudah protes. Oh iu anu micen ma aing teh kan gitu. Berarti apa? Ibunya bisa memahamkan ke anaknya dan bisa memuliakan bapaknya kepada anaknya sehingga bapaknya datang. Gitu. Nah, jangan heran tuh yang udah nikah boleh angkat tangan. Maka jangan heran kalau omongan gak didengar sama anak, apa dan sebagainya, itu biasanya emaknya tuh. Kalau emaknya gak dijaga gak bisa. Nah sebabnya mana lamun kehel kasalaki pasti. Udah bapak siamak itu. Begitu? Kan gitu ya? Coba mana sok nyarekan tapi sok ngebanding-bandingkan jeung bapak. Udah bapak siamak molor ya gitu.
Kan gitu. Nah, itu film di bawah tuh. Seperti itu. Nah, gitu ya. Kurang lebih demikian. Insya Allah 2 poin saja. Ada lagi? Mau Kang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi dari Citarang. Ini ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama tadi disampaikan untuk menjaga keturunan selalu berada dalam kebaikan. Nah, ini tipsnya seperti apa? Menjaga keturunan selalu berada dalam kebaikan. Yang kedua, bagaimana tipsnya untuk mengingatkan sholat atau ibadah kepada orang tua tanpa menyinggung perasaannya. Demikian. Mengingatkan ke orang tua, ajak sholat itunya. Baris sih sekarang kan ada YouTube ya. Buka YouTube, cerita, buka pas Ustaz berceramah, anu tuh sholat naraka. Nah, pas perkituna gedean, setelah lagi gigiran anak. Ya, kalau ada gigir kasih naraka, gak naraka terus. Itu ya, boleh dicoba. Pokoknya tangan kalau yang usahanya rada ekstrim itu. Tuh sholat pokoknya mah gitu kan halal getihna. Kayak gitu. Ya kan? Nah, itu bisa tuh seperti itu. Ya, itu mengingatkan orang tua itu tadi. Pada kenyataannya, ya, tadi pas kita bicara dengan ketika banyak Nabi Ibrahim itu orang tuanya pun tidak bisa ikut. Ya, aturan Nabi pun demikian. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW itu merasa sedih, kakeknya nggak bisa beriman. Karena ada kalimat apa di Al-Quran? Innaka la tahdi man ahbabta. Seperti itu. Memang kita nggak bisa. Kita nggak bisa ngajak orang lain kepada kebaikan. Kita nggak bisa membuat orang lain itu ikut dalam kebaikan. Itu bisa orang, wah apa. Dan ketika yang ceramah pun itu nggak bisa langsung jamaah tuh manut, nggak bisa. Jangankan cuma ceramah, ketika saya terapi orang biar dia ikut biar dia merubah habitnya jadi baik, itu nggak semua berhasil. Ada yang jauh-jauh dari Lampung gitu kan, saya bilang saya nggak punya jaminan itu akan berhasil terapinya. Ya. Kenapa? Hidayah kembali kemana? Ke Allah. Ke Allah. Maka tugas kita apa? Tugas kita mengajak. Dan mengajak bukan berarti tadi ayo sholat, bukan seperti itu. Tapi dengan apa? Ya, ini diterapkan oleh teman kami, walaupun sampai bapaknya wafat nggak berhasil. Tapi ini boleh diterapkan. Setiap mau sholat, jam setengah, kalau kami kan jam setengah 1 ya, keadaan duhur itu. Setiap jam 12 itu datang ke tempat bapaknya lagi mainin apa? Bukan. Ayam. Ayam, besok madu ayam, gitu kan, besok madu ayam, gitu kan. Nah, dia murid itu udah pakai setelan ke masjid, ngobrol ke mana, gitu kan. Ada tuh, ke masjid lahnya. Iyalah, hati-hati, gitu. Kalau saya Jambi kan, agak, gitu. Langkah. Terus saja seperti itu sampai bapaknya meninggal, belum pernah ikut masjid. Tapi apa? Itu tadi. Tidak ada kebaikan yang sia-sia. Ar-Rahman. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan yang sia-sia. Ketika dia lakukan itu diniatkan untuk bapaknya agar soleh, tapi hingga akhirnya enggak, dia jalankan dalam 1 tahun. Hingga akhirnya Allah mudahkan anak-anaknya jadi baik. Gitu. Karena bisa jadi loh, kalian sekarang ada di sini, naik ngaji, bukan bisa jadi, ini akan terjadi. Itu doa dari orang tua, dari nenek kita, ataupun dari uyut-uyut kita terdahulu. Gitu. Saya sering menemukan orang yang jadi ustadz, ya, kemudian latar belakang orang tuanya biasa-biasa saja, nggak ada, sampai nenek itu nggak ada. Saya bilang cek saja keturunannya ke atas. Ada, oh iya ada. Saya tuh keturunan dari syekh ini, gitu. Oh, seperti itu. Untuk menunggu lahirnya Nabi Muhammad dari keturunan Ibrahim itu ratusan tahun. Gitu.
untuk menunggunya yang diinginkan. Hana ingin lahirnya anak laki-laki yang berjuang di agama Allah bersama Zakaria, Nabi Zakaria. Itu harus diselang dulu dengan lahirnya Maria. Hingga akhirnya lahir siapa? Nabi Isa alaihissalam. Untuk kita memperbaiki keluarga kita, ada kalanya kita itu tadi, ya Allah saya ingin orang tua kami baik, orang tua saya baik. Tetap saja lakukan dengan kebaikan. Itu kudu dikerasan. Dan sehebat apapun anak, kalau di hadapan bapak mah amarnya udah. Nah, terus seperti itu kita dakwah itu, dan nanti dampaknya apa? Allah mudahkan anak kita. Menyambung pertanyaan pertama tadi, gimana caranya menjaga ataupun menjadikan anak itu soleh, ya kan? Nah, di jalur agama Allah itu tadi, jangan berhenti mengajak kebaikan. Kalau rumus dari guru saya seperti ini, serahkan semuanya kepada Allah, kamu fokus kepada yang lain saja. Memang terlihat abai, tapi itu sudah kami praktek. Seperti halnya bagaimana Hana melahirkan Maria, bapaknya sudah meninggal loh, ibunya sudah meninggal. Itu di awal sudah diserahkan kepada Allah. Ya Allah, pokoknya ini saya serahkan kepada Engkau. Makanya kalau diserahkan kepada Allah, Allah mudahkan semua. Anak itu ketika lahir itu dipikirkan, oh anak kurang dan sebagainya. Pokoknya mah kudu jadi anu, kudu kieu dan sebagainya. Gak bisa. Ketika kami ingin buat pondok pesantren, saya bilang mau pakai cara Allah atau pakai cara sendiri. Kalau pakai cara Allah, ya udah serahkan ke Allah. Caranya apa? Caranya kamu bantu minimal 3 pesantren. Coba pesantren hayang ngabangun, kok ini malah ngebangun punya orang lain. Karena yang punya kita diserahkan ke Allah. Ya Allah sok mangga. Yang 3 punya orang jadi hanya 1 pesantren, ini dana 2 miliar ya. Itu enak diserahkan ke Allah. Kayak tadi, ketika anak berdegong apa dan sebagainya, sok sedekah. Ya Allah, bismillah. Saya ngasih makan fakir miskin ini, mudah-mudahan Allah lembutkan hati anak saya. Nah, itu. Itulah disebut dengan amal soleh. Kemudian lingkungan. Yang pertama ya. Yang kedua lingkungan. Segimanapun kita ingin menjaga anak kita nggak bisa. Apalagi lingkungan di rumah kita bukan lingkungan agama. Pokoknya saya ingin jadi anak saya soleh, lingkungan bukan lingkungan agama. Makna tukang nonton sinetron dari maghrib sampai jam 10, gitu ya. Bapak nah ayo main Facebook udah karek apal kan, nggak cuma karena Instagram, Facebooknya karek apal kan gitu ya. Baik perkara mah gitu. Nah ini situ gimana mau anaknya jadi baik, maka dibuat lingkungan ya. Antarkan ke pengajian cuma beberapa jam, lebih baik di rumah, ya udah masuk ke pesantren, dibuat lingkungan keagamaan seperti itu. Ya, jadi silakan buat lingkungan. Ya. Karena apa? Manusia itu yang mencetak itu bukan aturan, tapi lingkungan. Coba saja. Ya. Ya. Nah, Yakub pun jadi sesoleh ini karena lingkungan sebelumnya memang baik, makanya soleh seperti ini. Ya. Nah. Coba kalau lingkungan dari kecil dengan habai, bapak dan sebagainya. Oh yang duduk sini sekarang dia janggotan ya, kepalanya dibengket ke udang, ya. Nah, pemajikan 2, anak 2. Nah itu, ya. Jadi lingkungan benar, nggak ada yang tidak berpengaruh selain lingkungan. Ya. Kita sudah buktikan kok, kita temukan yang keluarganya di atasnya kiai semua, karena lingkungan ke bawahnya sudah mulai hilang, itu ke bawah sudah mulai itu anak-anak sudah nggak ada yang pesantren lagi dan sebagainya. Kita temukan baik seperti itu. Bahkan sampai ketika cari yang melanjutkan masjid, nggak ada yang melanjutkan dari anak-anak cucunya. Kan saya temukan itu ya, si bapak nangis kolot, anak-anaknya nuluikan masjidnya, karena lingkungan dari buat. Banyak orang tanya, yes, ngapain hafal Quran, ngapain ngaji di Al-Quran terus apa dan sebagainya. Jaga lingkungan agar nanti adik-adik saya, anak saya itu tetap di Al-Quran.
Ya. Nah, itu. Kenapa tetap ngajar Quran apa dan sebagainya? Karena jaga lingkungan. Ya. Saya nggak mau sudah jadi ustaz gitu kan. Hanya karena Allah titipkan ilmu sedikit, mas santren gerila cuma 15 tahun, ya kata bapak kudu ngaji. Kalau nggak ngajar ya ngaji. Ya. Alhamdulillah, konveksi jalan, percetakan jalan, usaha yang jalan. Tapi jangan lepas di ngajinya. Karena apa? Untuk menjaga suasana, menjaga keturunan agar anak nanti ngaji, agar adik-adik pun jaga untuk tetap ngaji. Alhamdulillah. Itu yang kami lakukan. Dan saya rasa tidak ada cara yang terbaik seperti itu. Karena lingkungan sangat membentuk karakter kita sebagai manusia. Ya, Pak. 2 pertanyaan. Saya rasa cukup. Ya, waktu kita sudah malam. Dan jika ada kekurangan dan ada yang salah apa yang saya ucapkan, mohon maaf. Dan tentu itu dari keperluan saya pribadi. Jika ada yang baik, tentu itu hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Apa judulnya? Belajar cinta dari Sang Rasul. Rek. Begitu. Bab cinta, gitu kan. Lah, untuk. Nah, ada caranya. Nah, yang peletna ke rumah. Ya banyak, karena saya ada akuarium juga. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangkauan dalam masyarakat kepada Ustaz Ajas yang tadi sudah memanah